Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Cassandra. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya bersama mobil ini, yaitu Kijang Super G Long tahun 1995. Kali ini saya akan kasih tahu owning experience tentang mobil ini. Nah, bagaimana rasanya? Tetap tonton terus video ini. Kijang Super G Long tahun 1995 bermesin 1800. Ini adalah varian menengah dari Kijang Grand, yaitu LSX. Nah, mobil ini tidak sepenuhnya standar lagi. Ini ada beberapa bahan atau tambahan yang terdapat pada mobil ini. Apa saja? Mari kita lihat. Di bagian depan mobil ini sebenarnya dia sama dengan Kijang Super, cuman ini sudah ditambahkan komplit headlamp, grill, dan bumper menggunakan Kijang Grand Extra. Nah, di bagian samping dia menggunakan velg racing ring 15 dengan profil ban depan 185/55. Sebenarnya Kijang Super G ini belum ada cover spakbor dengan footstep. Ini sudah menggunakan kepunyaan Kijang Grand Extra, tapi bukan ori. Kaca spion ini menggunakan kepunyaan Corolla DX ya. Bukan, ini adalah punya Corolla SE Salon. Di bagian belakang tidak ada ubahan apapun, cuman plat nomor dipindah ke bagian kolong. Nah, sekarang kita ke bagian interior. Interior ini ada beberapa ubahan juga. Ini setir diganti menjadi setir racing ring 13, dan posisi setir dibikin atau ditekuk ke bawah sekitar 3 cm, dan jok juga ditrepes ya, dipendekin. Jadi posisi berkendaranya itu mirip dengan mobil-mobil zaman sekarang. Keren juga sih, tapi saya kurang suka terlalu ini bulu atau apa. Ini kan selera dari pemilik. Sebenarnya dashboardnya ini sudah mirip Kijang Grand. Seperti ini. Di dashboard ini sudah sedikit berbeda dari Kijang Super yang tahun 91. Panel indikatornya sudah sedikit berbeda, sudah ada sentuhan sedikit modern ya dari
jarum-jarumnya. Audionya masih single din. Posisi AC-nya sudah dipindah ke bagian sini. Ciri khas mobil tahun 90-an yang tipe menengah ya. Ini ada beberapa laci di sini dan di sini. Dapat juga soket lighternya. Ini adalah fan buat ngebantu AC ya, biar anginnya lebih kencang gitu. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Oke, seperti ini bentukannya. Oke, satu lagi saya lupa. Ini sudah ini bukan orinya, tapi ini adalah kepunyaan Kijang Grand, box tisu sama lighter lampu di sini. Seperti ini. Ini adalah pemilik mobil ini. Lebih baik kita serahkan ke yang punya karena dia lebih tahu kondisi dan bagaimana rasanya mempunyai atau memiliki mobil ini. Nah, sekarang kita tanya-tanya, Bang. Ya. Mobil ini dibelinya kapan? Maksudnya, iya itu, dibelinya kapan? Lu belinya kira-kira 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Kalau cerita-cerita kita yang di bengkel, Iya, nggak ya. ada demam. Oh, nggak ada demam, berarti Nggak ada mobil ini demam. sehat. Ah, sehat alhamdulillah. Kenapa mobil ini? Kenapa nggak mobil yang lain gitu? Karena kalau dihitung masalah kalau dibeli mobil bagus ya ada yang bagus, ada yang Iya. baru, karena kita orang baru. Karena kita tergantung budget keuangan kita cuma sampai di sini. Dulu kita juga mau beli Kijang, tapi bukan Kijang yang seperti ini. Kijang apa? Kita buat caranya mau beli Kijang Innova yang Oh, Kijang Innova. Jadi sebenarnya ini bukan pilihan pertama, ini adalah pilihan terakhir. Pilihan pertamanya abang ini adalah Kijang Innova, tapi karena budget kita nggak sampai. karena duitnya nggak ada maksudnya. Ya, Oke, lucu sih. Jadi karena budgetnya terbatas, ya jatuhlah ke dari sini. Kijang ini gitu. Oke, kita lanjut. Saya punya lagi beberapa pertanyaan. Nah, ini orang mungkin teman-teman kita yang nonton video ini kendala mungkin teman-teman kita yang di video ini akan nanyain konsumsi BBM mobil ini gimana gitu. Secara gitu loh Bang, ini pasti mobil yang image-nya dikenal mobil poros ya kan. Ya. Nah, tapi sebaiknya abang jelasin ke teman-teman kita yang nonton gimana sih sebenarnya konsumsi BBM dari mobil ini. BBM, konsumsi BBM, kalau masalah BBM kan sekarang BBM lagi viral Mahal. sekarang ya. Iya. Lagi viral, BBM sekarang lagi terbang. Katanya. Katanya Nah, kan katanya. Tapi kalau untuk Kijang, BBM cukup irit. cukup Kalau irit menurut tuh. saya ya. Ya, saya kan juga punya Kijang. Kalau menurut saya BBM juga cukup irit karena hitung-hitung untuk biayanya nggak terlalu mahal. Ya. Berarti Jadi kata boros nggak boros, tapi cukup tidak terlalu mahal. sesuai gitu ya. Sesuai dengan budget kantong kita gitu lah. Iya, oke. Jadi kalau kita hitung 1 liter BBM itu atau pertalite itu mobil ini mampu jalannya sampai berapa kilo gitu Bang? Lebih kurang 10 atau 1,8, 1,9 atau sampai 10. Berarti nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda sama Innova. Innova bahkan lebih boros lagi. Sebenarnya mobil ini tidak terlalu boros meskipun nggak terlalu irit ya. Ya. Jadi untuk 1 liter
Pertalite itu mobil ini sanggup berjalan sampai 9 atau 10 kilometer per liter ya bang. Ya benar ya. Nah, jadi buat teman-teman yang meragukan hal ini, sebaiknya apa ya? Sebaiknya nggak usah ragu gitu loh. Karena sebenarnya konsumsi BBM itu relatif semakin besar cc-nya akan semakin boros mobilnya. Tapi teruntuk Kijang ini karena tidak ada fitur yang akan menguras tenaga mesin, mobil ini tetap bisa dibilang kategori irit ya bang. Kayak gitu. Nah lanjut bang, Ya, lanjut. ada lagi satu pertanyaan yang mungkin teman-teman Penasaran ya? ya teman-teman YouTube ini penasaran, kendala dari mobil ini apa sih sebenarnya? Jelasin bang. Kendala dari mobil ini, kalau kendalanya ini, mobil ini kan tahun 95. 95 ya. Nah, udah berapa tahun sekitar 20-an ya? 95 hampir 30-an, 20-an. 20-an. Ngitung nih sangat susah ya bang. Oh iya, gua Gak sekolah lagi gue aja. kalau umur Ya. ya kan kita sudah paham. Iya. Biasanya kalau mobil tua dindingnya atau bodinya yang keropos, enggak Iya. enggak lunak dikit. Ya sama aja keropos. Nah, Oh, jadi kendala mobil ini, Lunak dikit. kendala dari mobil ini selain tahunnya tua, yaitu bodinya yang ada beberapa bagian sudah mulai keropos, tapi itu wajar karena mobil ini lahir tahun 95, ya kategori paling tua dari mobil-mobil yang masih dipakai. Wajar menurut saya. Oke, itu saja guys, karena saya karena saya juga nggak tahu bakal komen apa tentang mobil ini lagi. Kalau mau ada yang tanya lagi, Eh, subscribe aja. Oh, maksud saya komen di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang saya akan coba mobil ini. Walaupun dia belum power steering, tapi setirnya enteng loh. Makanya pemilik mengganti setirnya menjadi setir racing. Mobil ini cukup nyaman, jadi setiap pergantian gigi itu sangat lembut karena mungkin karakter mesin 1800 Kijang ini tidak begitu galak. Enak mobilnya. Sebenarnya memiliki Kijang itu gak ada kelebihan sih, cuman sedikit memiliki keistimewaan sendiri karena dulu mobil ini memang salah satu mobil bagus yang ada di Indonesia. Meskipun mesinnya 1800 tetapi tenaganya tidak terlalu besar. Kalau memang dilihat dari datanya, dia mempunyai tenaga tenaga sekitar 72 horsepower. Mungkin itu salah satu penyebab mobil ini tidak terlalu boros gitu. Mobil ini sedikit diceper, jadi agak keras. Keren mobilnya.
saat ini harga mobil ini sekitar 40 jutaan. Sangat biasa mobil ini. Dengan pajak 700.000, konsumsi BBM-nya sekitar 8 sampai 9. Tadi sebelumnya saya sudah nyoba-nyoba mobil ini juga. Hasilnya cukup dingin, cuman kalau diisi penumpang yang banyak, dinginnya berkurang. Makanya mobil ini ditambahkan dengan fan. Oke. Kijang memang fun. Ya kalau saya rasain, meskipun bentukannya hampir sama dengan si Kijang Super 1500, tapi setelah kita membawa rasanya jauh berbeda. Mobil ini sedikit lebih enak dari Kijang Super yang mesinnya 1500. Nah, jika kalian berminat dengan Kijang Super, sebenarnya nggak perlu ragu soal perawatan, karena mobil ini ya Kijang, memang mobil bandel ya kan. Hal yang ditakuti sebenarnya di Kijang ini adalah BBM-nya. Tapi kalau menurut saya tidak seperti yang dibayangkan banyak orang, karena mobil ini sebenarnya tidak boros, tergantung kita. Sebenarnya mobil ini yang penting mesinnya sehat dan kaki-kakinya itu aman. Jadi kita bawa mobil ini ya dengan ya normal atau baik-baik gitu. Nah, itulah tadi review acak yang saya buat, karena saya lebih fokus ke owning experience tentang mobil ini. Jadi saya dapat kesimpulan, jika kita ingin memiliki mobil keluarga dengan budget yang terbatas, yang mempunyai tenaga yang cukup bagus atau cukup besar, Kijang Super G tahun 1995 yang bermesin 1800 cc ini cukup layak untuk dimiliki, karena mobil ini bisa dimodif juga, bisa dibikin hemat juga. Ya semua tergantung kita. Kalau menurut saya mobil ini masih layak kok untuk kita miliki. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. See you to the next video. Bye bye.